Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi sebagai host yang akan menemani Anda. Akun Dewa Kipas alias Dadang Subur, bapak-bapak pecatur asal Indonesia berhasil mengalahkan Master Catur Amerika Serikat dengan username Gotham Chess alias Levi Rosman dalam pertandingan catur online di chess.com pada 2 Maret 2021 lalu. Sialnya, pasca kemenangan tersebut, Dadang Subur kemudian diblokir oleh chess.com karena dianggap berbuat curang oleh sistem chess.com. Ali, anak dari Dadang Subur pun tak terima ayahnya disebut melakukan kecurangan dan kemudian diblokir. Menurut Ali, sang ayah bisa menang bukan karena curang atau nge-cheat, melainkan karena ayahnya merupakan mantan jagoan catur di daerahnya. Hal tersebut dibuktikan oleh Ali dengan unggahan dokumen pendukung seperti sertifikat catur milik ayahnya. Netizen Indonesia pun kemudian beramai-ramai melayangkan protes kepada chess.com dan juga kepada Levi Rosman. Saking brutalnya serangan dari netizen Indonesia kepada Levi Rosman, sampai-sampai membuat pecatur profesional tersebut menggembok akun Twitternya. Ya, seperti yang kita ketahui, bacot netizen Indonesia ini memang kerasnya minta ampun ya. Apalagi ini menyangkut urusan catur, kerasnya double pak. Lah gimana? Kalau urusan catur itu mental pemain maupun penyimak catur Indonesia tak perlu diragukan lagi ya. Mereka terbiasa main di pos ronda, los pasar, atau lorong-lorong terminal sambil ditonton oleh banyak orang. Ini hal yang belum tentu kuat dilakukan oleh pemain catur dari negara lain. Sebab tekanan dari penonton Indonesia ini selalu mampu bikin mental jadi tipis, nyali jadi ciut. Kalau salah langkah, bukan hanya berpotensi kalah ini, tapi juga berpotensi digoblok-goblokin sama yang nonton. Oh, goblok itu kudanya harusnya maju ke depan. Oh, pekok. Gitu. Bayangin, bisa digituin loh. Padahal nih ya, yang goblok-goblokin ini kalau disuruh main juga belum tentu bisa menang ya. Nah, di Indonesia ini memang ada semacam aturan tak tertulis dalam olahraga apapun. Apa itu? Ya, benar, penonton berhak nyocot. Nyocot sak kemenge gitu. Kon main juga iso ya. Ya memang Indonesia itu memang hobinya, prestasinya itu di bidang percocotan itu ya. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko secara resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel and Resort Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat 5 Maret 2021 lalu. Meski tak hadir langsung dalam KLB itu, Muldoko mengaku sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk menjadi Ketua Partai Demokrat. Ucapan terima kasih itu ia sampaikan melalui sambungan telepon yang disambut teriakan peserta KLB. Dengan ditetapkannya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, praktis Partai Demokrat kini resmi terpecah menjadi dua, yakni Partai Demokrat kubu AHY dan Partai Demokrat kubu Muldoko. Ya, jujur aja nih ya, tiap kali ada kasus geger geden di dalam tubuh partai politik ini, entah kenapa saya selalu seneng gitu, girang ya, mongkok, pokoknya bahagia gitu. Ini bukannya saya nggak cinta damai loh ya, bukan. Tapi memang selama ini saya berkali-kali menyaksikan banyak elemen masyarakat yang berkelahi hanya karena beda pilihan politik. Nah, yang mana kita tahu ya, bahwa partai politik itu ikut bertanggung jawab atas hal itu. Nah, itulah kenapa kalau ada partai politik kok kadernya gelut sendiri-sendiri, saya jadi merasa ada keadilan gitu. Jadi biar gantian gitu loh. Masa yang berkelahi kok masyarakat terus, masyarakat melulu gitu. Sekali-kali mbok kader partainya dong yang berkelahi. Pokoknya semakin geger-geden, semakin senang, semakin antusias saya itu. Itulah kenapa saya mengajak kepada Pak Muldoko dan Mas AHY ini ya, agar tidak menyelesaikan masalah ini dengan cara konstitusional lah ya, jangan damai. Buat apa punya dua tangan kalau tidak buat baku hantam ya kan? Kalau perlu ya dibikin tawur bareng ya. Jadi persis kayak adegan Takia Genji lawan Serizawa di serial Crow Zero itu kan seru ya. Pas gitu, sama-sama prajurit ya kan, sama-sama lulusan terbaik Akmil. Seru itu kalau tawur, bakal jadi Crow Zero dengan sentuhan ABRI. Ini cocok banget. Nanti pas tawur bisa diselingi adu teriak dulu ya kan. Muldoko, aye,
Gelotora. Derby Liga Inggris antara Manchester City melawan Manchester United tersaji di Stadion Etihad pada Minggu malam 7 Maret 2021 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan derby tersebut, Manchester United berhasil mengalahkan sang pemuncak klasemen dengan skor 2-0 berkat 2 gol dari Bruno Fernandes dan Luke Shaw. Kemenangan 2-0 tersebut membuat selisih poin antara Manchester City dan Manchester United pelan-pelan terkikis. Manchester United kini berada di peringkat kedua dengan 54 poin. Sementara Manchester City walaupun kalah dari Manchester United tetap menjadi pemuncak klasemen dengan 65 poin. Kemenangan MU atas Manchester City ini tentu saja adalah kemenangan yang layak untuk dirayakan dan disyukuri. Maklum saja ya, kemenangan tersebut bukan hanya kemenangan secara taktikal namun juga spiritual. Kalau mau merenung agak mendalam ya, kemenangan MU atas Manchester City tersebut merupakan skenario Tuhan ya, agar Manchester City tidak menang melulu gitu loh. Takutnya nanti kalau menang melulu City bisa jadi sombong dan takabur ya kan. Jadi ya sekali-kali dikasih kalah lah sama Tuhan. Ya kebetulan aja MU yang dipasrai sebagai perantara gitu loh. Ya bukan hanya City sebenarnya yang dijauhkan dari sifat sombong dan takabur atas hasil pertandingan tersebut, melainkan juga MU gitu. Ya maklum lah, kemenangan tersebut memang tak layak membuat MU sombong. Lah apa yang mau disombongkan ya kan, wong cuma menang lawan City loh, kayak menang lawan tim gede aja. Aming City kok ya, masih sombong ke apa? Aming City. Dalam acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 pada Kamis 4 Maret 2021 lalu, Presiden Jokowi sempat meminta agar kampanye cinta produk-produk Indonesia terus digaungkan. Jokowi mengajak agar masyarakat mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Jokowi mengatakan kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk asing tersebut penting untuk dikumandangkan agar masyarakat lebih loyal terhadap hasil karya anak bangsa. Pernyataan Jokowi tentang mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing tersebut kemudian menjadi ceng-cengan netizen di media sosial. Sebab beberapa waktu setelah Jokowi mengatakan pernyataannya tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ternyata justru menyatakan akan mengimpor 1 sampai 1,5 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Hal tersebut membuat pernyataan Jokowi menjadi terkesan omong kosong belaka. Ya, terkait dengan pernyataan Bapak Presiden Jokowi terkait mencintai produk-produk dalam negeri dan membenci produk asing ini, kita telah menghadirkan narasumber untuk membicarakan tentang isu tersebut. Jadi narasumber kita kali ini adalah tentu saja ya Mas Prayit. Jadi Mas Prayit ini adalah penggerak UMKM di Negara Kesatuan Yanto Aquarium. Mari kita ngobrol berbincang-bincang banyak kepada Mas Prayit. Mas Prayit, selamat malam. Oh ya, ini kok dengaran ini nggo helikopter iki, Pak. Biasanya nganggo motor. Oh, kayak ini ngahas. Oke, siap. Jadi sekarang pakai helikopter. Oh, mantep banget ini. Penggerak UMKM tetapi naiknya helikopter ya. Prayit ya toh. Gini Mas, Mas Prayit mungkin sudah tahu soal pernyataan Bapak Presiden yang katanya mengajak masyarakatnya untuk membenci produk asing dan mencintai produk-produk lokal ya, produk dalam negeri atau UMKM gitulah. Nah, kalau di negerinya Mas Prayit sendiri, Negara Kesatuan Yanto Aquarium, ada nggak ajakan-ajakan untuk ya seperti ajakan Pak Jokowi gitu untuk mencintai produk dalam negeri dan membenci produk asing gitu? Oh iya. Ya. Oh masuk. Kalau soal pakan gitu misalnya kemarin kan Indonesia Pak Jokowi habis ngomong cintailah produk dalam negeri dan benci produk asing, tapi ternyata malah mau berencana ngimpor beras. Nah kalau di Negara Kesatuan Yanto Aquarium gimana? Ada proses impor cacing lur gitu misalnya, ada nggak? Loh nggak ada. Loh kenapa Mas? Apakah cadangan stok kebutuhan stok cacing lur untuk dalam negeri itu mencukupi gitu, atau bulognya Yanto Aquarium itu sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Yanto Aquarium? Oh jadi sebenarnya bukan karena mencukupi atau tidak, tapi karena warga Yanto Aquarium tidak suka dengan cacing lur dari luar negeri. Alasannya apa Mas? Oh warnanya putih. Loh bukannya nggak ada masalah Mas kalau warna putih? Bakmi itu warnanya putih juga enak-enak aja itu.
Oh alah iya, jadi mengingatkan warga Yanto Akuarium dengan cacing kremi. Oh iya putih seperti cacing kremi ya. Jadi kayak fresh from the oven gitu ya. Ovennya wasilit gitu ya. Oh iya, tapi memang masuk akal sih alasannya. Memang putih itu tampak bersih tapi tidak menyelerakan ya kalau untuk cacing. Kalau cacing lur kan warnanya merah berani. Jadi kalau dimakan mungkin timbul keberanian gitu. Kalau putih kan artinya suci. Jadi cupang kalau suci-suci amat tuh nanti nggak bisa tarung gitu ya. Oke, oh siap. Jadi tetap mengutamakan produk cacing lur dalam negeri ya karena warnanya merah dan menyelerakan gitu. Oke siap. Oke terima kasih Mas Prayit. Begitulah obrolan saya dengan Mas Prayit, salah satu penggerak UMKM yang cukup tenar di Negara Kesatuan Yanto Akuarium ya. Jadi obrolan saya dengan Mas Prayit ini sekaligus menjadi pamungkas, jadi menjadi pengakhiran acara kita malam hari ini, sore hari ini, siang hari ini, atau pagi hari ini ya. Tergantung kapan Anda menonton acara ini. Jadi selamat menyaksikan acara ini di episode berikutnya dengan narasumber yang tentu jauh lebih, semoga sih jauh lebih kompeten daripada ini ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Gitu. Terima kasih, salam Mas Prayit. Ya. Iya helikopternya ngene iki Mas, servisnya angel lho lagi. Ngene iki. Oline boros. Oh, ganti karbu bareng iki.